Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Sakit Muhammad, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penilaian afektif. Afektif merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai, sifat, watak, serta nilai-nilai yang ada pada setiap diri individu. Latar belakang dari penilaian afektif ini adalah untuk mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai, sifat, emosi, dan watak yang ada pada setiap peserta didik. Nah, baik. Untuk tujuan dari penilaian ini adalah yaitu mendorong perkembangan moral dan sosial, membantu guru dalam mengevaluasi keefektifan pembelajaran nilai dan sikap, mengukur perkembangan karakter dan sikap siswa, memberikan umpan balik tentang perilaku dan sikap siswa, serta mengembangkan kesadaran diri pada peserta didik. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai instrumen penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif adalah alat yang digunakan untuk menilai aspek-aspek emosional dalam pembelajaran, seperti sikap, minat, motivasi, nilai, dan perasaan seseorang terhadap suatu objek atau pengalaman belajar. Instrumen ini dirancang untuk mengukur bagaimana peserta didik merespon secara emosional serta menilai sikap mereka terhadap materi atau proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh-contoh dari instrumen penilaian afektif. Di sini kami memberikan contoh yaitu observasi, wawancara, serta angket atau kuesioner. Baik, yang pertama yaitu adalah observasi. Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Observasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang dibuat. Seperti halnya ketika kita mendatangi atau menghampiri ke sekolah-sekolah terdekat untuk melakukan observasi atau penilaian pencatatan dari suatu proses kegiatan para peserta didik. Baik, selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak yang terdiri dari narasumber dan pewawancara, yang dimana kami meminta salah satu narasumber untuk dimintai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Pada aspek ini, kuesioner juga dapat disebut dengan angket. Pada dasarnya, angket adalah sekumpulan daftar pertanyaan seperti berbentuk formulir-formulir yang harus dijawab oleh objek yang akan diukur atau responden yang akan diberikan angket. Data yang dapat diketahui bisa berupa data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya yaitu adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Adapun taksonomi Bloom
pada penilaian ini yaitu adalah yang pertama yaitu menerima. Pada aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajaran. Misalnya, tidak pernah mencontek saat mengerjakan tugas, datang ke kelas tepat waktu, dan rajin mengerjakan PR, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu merespon. Pada aspek ini, peserta didik bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Contohnya, muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Tahap berikutnya yaitu menghargai. Peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian itu baik atau buruk. Tidak sampai situ. Setelah mereka bisa menilai sesuatu, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhi sisi buruknya. Selanjutnya yaitu mengatur. Peserta didik sudah bisa mengombinasikan dua nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal, sehingga terbentuk perbaikan nilai secara umum. Contohnya keikutsertaan peserta didik di ajang penegakan hukum nasional. Berikutnya yaitu karakteristik dengan satu nilai. Peserta didik sudah mampu memadukan semua nilai sehingga tercermin dari kepribadian beserta tingkah lakunya. Artinya, pada aspek ini sudah tertanam nilai-nilai yang secara konsisten membentuk kepribadian peserta didik. Adapun kesimpulan pada penilaian ini yaitu penilaian afektif merupakan komponen penting dalam pendidikan yang berfokus pada pengukuran sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Melalui 5 tingkatan taksonomi Krathwohl atau taksonomi Bloom, pendidik dapat membantu memantau perkembangan afektif siswa secara komprehensif. Proses penilaian melibatkan seluruh ekosistem pendidikan untuk memastikan pengembangan karakter siswa secara holistik. Dengan pendekatan yang tepat, penilaian afektif tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sebagai pendorong dalam pembentukan karakter dan nilai positif pada peserta didik. Mungkin hanya itu video yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan share video-video kami. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.